saya putuskan untuk masuk ke dalam seri eksposisi kitab Korintus, dan mulai dari pengantar hari ini kita akan melihat kitab 1 Korintus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah memimpin kami, mengundang kami datang ke hadirat-Mu di dalam ibadah pada sore hari ini. Celikanlah mata rohani kami untuk menyadari bahwa kami sedang menghadap kepada kekudusan Allah. Biarlah kami boleh terus belajar dan boleh semakin gentar bahwa ketika kami memuji-Mu bukan sekedar lip service, tapi lalu satu kegentaran untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, kuduskan dan perkenankan setiap kami untuk benar-benar boleh datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Dan di dalam kesadaran itulah Tuhan memberikan kami belas kasih dan anugerah untuk kami mendapatkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Berikan suara, berikan kuasa, nyatakan isi hati-Mu. Berkati setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Berbelas kasihlah kepada semua kami yang ada ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, buka telinga kami, untuk kami boleh benar-benar berkonsentrasi mendengar firman-Mu. Bukan sambil membawa berhala kami di hadapan-Mu, tapi dengan segala kegerentaran dan kerendahan hati, membuka hidup kami untuk Kau selidiki dan Kau koreksi dan Kau bentuk dan Kau murnikan. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita buka 1 Korintus. Dari pasal yang pertama kita membacanya dari ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Khusus dari salam dari kitab Korintus yang dinyatakan oleh Paulus. 1 Korintus 1 dari ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Kita baca bergantian. Saya baca 1, Bapak Ibu sekalian 2, demikian seterusnya. 1 Korintus 1. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sortenes saudara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara-saudara sekalian, mari kita coba membayangkan pada sore hari ini bagaimana kondisi gereja sekarang menjadi gereja yang rusak. Bukan karena suatu hal yang terjadi dari luar menyerang gereja, tapi menjadi satu gereja yang hancur dan rusak karena sesuatu yang terjadi di dalam. Apa-apa saja yang menjadi problem gereja sehingga gereja sekarang menjadi rusak. Mari kita coba lihat. Paling tidak pertama, gereja menjadi rusak. Beberapa contoh yang kita boleh pelajari pada sore hari ini adalah gereja menjadi rusak karena gereja terpecah masing-masing karena jemaat punya hamba-hamba Tuhan favoritnya masing-masing. Begitu kan ya? Katakanlah di dalam gereja kita di tempat ini misalnya BK Fans Club. Ada Billy Kristanto Fans Club, atau Ika Fans Club, Ivan Kristiono Fans Club, atau Om Heru Dedi Fans Club, misalnya begitu ya. Atau juga JSL Fans Club masing-masing. Atau ada lagi yang lebih luar biasa di kita, Hitler Fans Club, Edward Oi begitu ya, dengan kumis Hitlernya. Atau juga yang paling luar biasa, yang paling tinggi, Stephen Tong Fans Club begitu ya. Oke, tidak jadi masalah sih ketika kita mengagumi hamba Tuhan, tapi persoalannya di dalam kasus ini adalah kita jatuh kepada sebuah kebablasan di mana kita mengatakan pokoknya hamba Tuhan ini yang paling baik, yang lain cupu lah, cupu. Ini mulai problemnya. Akhirnya favoritism, mengagumi satu hamba Tuhan tanpa sadar akhirnya jatuh kepada pemberhalaan, di mana kita tidak bisa lagi respect kepada hamba Tuhan lain. Pokoknya yang ini, di luar dia saya tidak mau dengar. Itu sebenarnya bukan orang yang favoritism, itu namanya orang yang berhenti belajar. Karena dia tidak lagi open untuk belajar melihat yang lain, melihat perspektif, tapi menjadi orang yang terkungkung untuk melihat satu sisi. Ini problem pertama dalam gereja, akhirnya menjadi gereja terpecah-pecah. Dan tidak sedikit, bahkan bukan hanya jemaatnya, hamba Tuhannya pun menikmati akan hal ini, sehingga akhirnya tanpa sadar, tanpa kepekaan membiarkan jemaat memuji dan memuliakan dia, bukan memuliakan Kristus.
Yang kedua, ada masalah lain di dalam gereja, yaitu kehidupan realita jemaat Tuhan di dalam zaman ini menjadi jemaat yang hidup di dalam perzinahan, menjadi jemaat yang hidup di dalam perselingkuhan, bahkan ada yang suka pergi ke dalam pelacuran. Ini menjadi satu ironi gereja pada zaman ini. Atau yang ketiga, apa yang menjadi problem di dalam gereja? Problem kedua ini, ketika gereja tidak lagi mengejar kekudusan, gereja itu menjadi hancur. Persis dalam perjanjian lama, ketika umat Tuhan selalu menang perang, tidak bisa dikalahkan. Lalu bangsa-bangsa lain mengatakan, bagaimana hancurkan bangsa itu? Kasih pelacur-pelacur bakti. Maka ketika mereka melupakan Tuhan, mereka bermain-main dengan kekudusan, Tuhan akan meninggalkan mereka. Ini problem gereja. Yang ketiga, yang lain adalah salah kaprah, atau di dalam hal ini masih dalam poin kedua tadi, bahwa begitu banyak gereja yang salah kaprah membaca anugerah, atau seringkali disebut sekarang dengan hyper grace. Sudah berkembang isu teologis ini sekarang, bahwa di mana di dalam Kristus kita sudah dibebaskan, di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan, maka sekali selamat tetap selamat. Benar kalimat ini, tapi kebablasan keduanya, maka hidup bebas sebebas-bebasnya. Ya sudah, mari nikmati. Jatuh dalam dosa, tidak apa-apa, karena grace itu tidak akan hilang. Nikmatilah dosa. Ini kebablasan atau realita terjadi dalam gereja. Di satu pihak mungkin secara teologis, secara teoritis kita mengatakan, enggak, saya tidak terima itu. Tapi di dalam fakta kita menjalani itu. Ini yang menjadi ironi gereja. Atau ekstrim lainnya, akhirnya ada orang-orang yang melihat gereja lalu muak melihat yaitu perselingkuhan lah dan segala macam. Maka akhirnya muncul gerakan pria sejati, wanita bijak yang gak karu-karuan, yang sama sekali tidak ada pria sejatinya, tidak ada wanita bijaknya di situ, yang ada menjadi wanita makin bodoh dan laki-laki makin meng-abuse wanita karena sudah berselingkuh, lalu mengakui dan mengatakan roh jahat yang mengikat saya, roh zina yang mengikat saya, bukan saya yang berzina tapi roh yang berzina mengikat saya, dan seterusnya begitu ya. Maka melihat realita gereja yang seperti itu, ekstrimnya muncul satu hal lagi yang akhirnya memutuskan untuk selibat, kecewa dengan realita gereja, menarik diri dan bertapa dan memasuki kepada hal-hal spiritualitas yang pietis sempit sebenarnya. Atau problem gereja yang lain, umat Tuhan saling bentur, saling tuntut ke pengadilan, bahwa ada satu orang di dalam gereja dengan satu pelayanan gereja mulai berelasi bisnis, akhirnya bentur, tuntut ke pengadilan. Ini juga terjadi di dalam gereja. Atau juga di dalam pelayanan gereja, petobat-petobat baru masuk ke dalam gereja tapi masih mengikuti kehidupan pola lama agamanya, memakai ritual-ritualnya, jimat-jimatnya, atau pola lama diadopsi masuk ke gereja. Dulu saya seorang dukun, sekarang di dalam gereja saya melihat hantu kolor hijau dan seterusnya. Pembacaan cara lama diadopsi ke dalam gereja. Atau jemaat lama, tadi itu jemaat baru dalam pertobatannya, sedangkan jemaat lama ngapain? Jemaat baru berusaha untuk menjadi orang yang melayani tapi pakai mindset lama. Jemaat baru yang lama malah ribut dan saling berusaha membanggakan soal karunia-karunia, kehidupan kerohaniannya, pelayanannya, dirinya. Ini yang terjadi. Bahkan lebih parah lagi, gereja Tuhan akhirnya terus melayani, tapi akhirnya meragukan Yesus itu Tuhan atau bukan. Fakta-fakta ini Bapak Ibu sekalian menjadi fakta-fakta yang terjadi di dalam gereja, bukan ya? Kita tidak asing dengan semua isu-isu yang tadi saya katakan itu. Di satu pihak mungkin kita tertawa karena lucu, tapi di satu pihak lagi kita merasa miris karena memang itu realita gereja yang hancur pada zaman ini. Tapi persoalannya adalah Bapak Ibu sekalian, memang masing-masing gereja, tidak ada gereja yang steril dari problem-problem di atas itu. Masing-masing gereja paling tidak minimal 1 atau 2 kasus dari yang tadi kita sampaikan di atas itu menjadi satu realita yang terjadi di dalam gereja. Iya, kita tahu akan hal itu. Tapi persoalannya adalah, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika ada satu gereja, semua fakta atau masalah di atas tadi itu terjadi di dalam satu gereja. Apa yang kita pikirkan dengan gereja itu? Mungkin kita akan bilang, itu gereja bukan ya? Ya berzina, ya berantem, ya ini, ya itu semuanya. Tidak mungkin rasanya kalau ada satu gereja mengalami semua problem itu sekaligus. Jangan-jangan itu gereja bukan gereja, itu gereja tidak beres. Hamba Tuhan yang tidak beres, majelisnya tidak beres, mulai mengutuk. Karena rasanya nggak mungkin memang kalau gereja mengalami semua konflik itu sekaligus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Alkitab menghadirkan, dan inilah indahnya Alkitab. Alkitab bukan berbicara tentang story-story indah, tapi menghadirkan, menelanjangi seluruh dosa.
Di dalam kitab yang kita baca, khususnya kitab Korintus, bahwa Alkitab sedang menghadirkan sebuah realita yang begitu mengerikan dijalani oleh gerejanya Tuhan, gereja Korintus. Bahwa ini gereja abad pertama, masih kira-kira 35 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Baru saja, tapi gereja ini sudah menjadi gereja yang begitu rusak di dalam kehidupannya. Moralitas perselingkuhan, anak tidur dengan istri dari bapaknya, lalu di dalam sikut menyikut, gereja menjadi pecah, merasa diri paling superior, mengandalkan karunia-karunia, lalu petobat baru memakai jimat dan segala macamnya, isu tentang berhala, isu tentang makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, seluruh chaos itu terjadi di dalam gereja. Maka pertanyaannya yang harus kita gumulkan sekarang, apa tujuan Tuhan mengizinkan untuk kitab ini kita baca? Mau ngapain? Apa maksudnya untuk membicarakan hal yang seperti ini? Maka Bapak Ibu sekalian, menjadi satu kesadaran yang amat penting bagi kita untuk memahami surat ini sekarang di dalam konteks zaman kita. Menjadi satu undangan bagi kita untuk benar-benar belajar dari realitas gereja yang dihadapi umat Tuhan baru 35 tahun setelah Yesus bangkit. Menjadi satu cerminan yang harus kita baca di dalam kehidupan kita sekarang menjadi gereja pada zaman ini. Di satu pihak waktu kita membaca kitab Korintus, kita harus memahami apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi konteks penulisan surat ini. Iya, itu satu pihak di dalam studi kita mempelajari Alkitab. Di pihak lain kita juga harus mempelajari apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi solusi yang diberikan Paulus untuk menjawab seluruh masalah-masalah ini. Sehingga itu yang namanya kita belajar mempelajari firman. Bukan sekedar mencari wangsit untuk jawab ayat emas untuk kita dapatkan. Ini yang namanya gereja yang belajar. Belajar teks dan konteks. Belajar untuk memahami apa yang menjadi masalah di dalam surat itu dan apa yang menjadi solusi yang diberikan oleh nabi atau rasul yang menuliskan kitab itu. Sehingga itu yang namanya merenungkan firman Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, masuk kepada tahap yang ketiga seharusnya. Bagaimana kita bergumul dan menggumulkan menerapkannya di dalam kehidupan kita pada zaman ini. Muncul pertanyaan-pertanyaan, tentu masihkah relevan jawaban yang diberikan oleh Paulus kepada kita. Ambil contoh di dalam kitab Korintus, ada urusan tentang bagaimana wanita harus bertudung dan tidak berkepang-kepang dan segala macam. Masih boleh pakai konteks itu enggak sekarang? Oh kalau gitu enggak ada boleh yang berkepang, semua harus bertudung. Jadi wanita keluar sekarang cari tudungmu baru masuk lagi ke rumah Tuhan sekarang. Enggak konteks sensibel dong, bagaimana untuk memahami ini? Nah minggu demi minggu kiranya kita boleh belajar ini untuk mengerti. Tapi sayang Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi ironis, seringkali kita hanya mau menerima bagian firman Tuhan di dalam mempelajari firman Tuhan. Kita bukan orang-orang yang menolak firman. Kalau kita menolak firman, pasti kita nggak di ruangan ini pada saat ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang menerima firman. Orang yang tidak menerima firman pasti sudah salah. Sudah, memang dia salah. Tapi jangan salah Bapak Ibu sekalian, kita yang di dalam ruangan ini, orang-orang yang mengaku menerima firman, tidak tentu juga benar. Sekali lagi, orang yang tidak menerima firman sudah pasti salah. Tapi orang yang menerima firman juga tidak tentu benar. Tidak tentu benar, kenapa? Ketika kita menerima firman hanya dengan yang cocok untuk kita, maka itu bukan menerima firman. Itu hanya untuk memaksa atau mengadjust firman sesuai selera kita. Maka kita mencoba mengabaikan atau bahkan menolak ketika firman Tuhan itu tidak sesuai dengan kita. Ketika firman itu menghajar tembok-tembok pertahanan kita, itu kita tidak bisa terima. Tapi ketika itu sesuai dengan selera kita, pemuasan kognitif kita, iya oke. Tapi urusan tentang teguran yang menarik kita keluar dari zona nyaman kita, oh maaf, tidak ada tempat. Inilah realita gereja Korintus pada zaman itu, bahwa mereka hanya mau apa yang mereka mau, memaksa Tuhan untuk menjadi seperti apa yang mereka mau, dan menikmati Tuhan, bukan tidak menikmati Tuhan, tapi menikmati Tuhan seperti apa yang mereka mau. Bukankah ini realita gereja yang begitu menjijikkan sebenarnya di hadapan Tuhan? Tapi mari kita jujur, bukankah ini kondisi kita sebagai gereja pada zaman ini? Kita mau menikmati Tuhan? Iya, menikmati sesuai dengan apa yang saya mau. Kita mau melayani Tuhan? Iya, melayani Tuhan seperti apa yang saya punya agenda. Kalau seturut dengan agenda Tuhan, saya harus keluar dari zona nyaman saya, jangan ganggu saya. Maka saya kutip kalimat Prabowo, saya lebih TNI daripada TNI. Apa yang dijadikan gereja sekarang? Saya lebih Tuhan daripada Tuhan. Ketika saya mau Tuhan seperti apa yang saya mau, saya atur Tuhan. Ini kan realita gereja. Maafkan saya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sederhana. Inikah realita hidupmu sebagai gereja? Maka mari kita mulai bergumul dan merenungkan kembali. Apa atau bagaimana sebenarnya posisi kita sebagai gereja di hadapan Tuhan. Nah itu sebab
Di dalam perenungan kita pada sore hari ini, kiranya saya merindukan dan saya mengundang untuk kita semua jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya dengan segala kerendahan hati, mari kita semua benar-benar mau belajar untuk melihat firman Tuhan dengan rela, untuk kita rela membiarkan firman Tuhan itu menyelidiki hati kita, mengkoreksi kita melalui seluruh ekspositori kitab Korintus ini. Bukan hanya sebagai pemuasan kognitif atau kuriositas kita, tapi untuk mencari apa yang Tuhan suka, menemukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, bukan untuk pemuasan keinginan kita. Dan khususnya pada hari ini, dalam sore ini, kita boleh menyelidiki kisah dari 1 Korintus, dari salam yang dikatakan oleh Paulus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian kitab Korintus pada sore hari ini. Di dalam realita jemaat Korintus yang seperti itu, kita masuk kepada konteks yang lebih besar, apa yang terjadi kepada kota Korintus secara khusus. Bapak Ibu sekalian, kota Korintus adalah kota yang begitu besar. Sebelum pemerintahan Romawi menguasai seluruh dunia, pemerintahan sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Yunani. Dan salah satu pusat kota dari kerajaan Yunani adalah di Korintus. Korintus ini ada di tengah-tengah, Athena ada di sebelah timurnya, Sparta ada di bawah selatannya. Nonton film ingat ya, Athena, Sparta, 300 dan segala macam. Tapi ini cerita Alkitab yang realnya sebenarnya ada. Maka apa yang terjadi? Maka Korintus menjadi kota yang begitu besar. Tapi ketika kerajaan Roma bangkit mengalahkan kerajaan Yunani, kira-kira 146 tahun, 150 tahun sebelum Yesus datang, kerajaan Roma menggempur ke Korintus, karena ini pusat uangnya Yunani, dihajar dan diruntuhkanlah bangunan-bangunan penting mereka, maka kota ini menjadi kota yang hampir mati. Lalu kemudian kerajaan Romawi berkembang, lalu muncullah Raja Julius Caesar pada tahun 44 sebelum Yesus datang ke dunia, maka dibangunnyalah kembali kota ini. Kota ini begitu besar, kota ini begitu strategis. Pembangunan yang dibangun oleh Raja Romawi yaitu Julius menjadikan kota ini jauh lebih maju daripada seratusan tahun sebelumnya. Ini menjadi kota perdagangan. Seluruh kapal-kapal internasional mendarat di situ, berlabuh di situ, dan jualan hal-hal yang luar biasa yang mewah di situ, sutra dan segala macam. Maka kalau kita mengetahui mempelajari jalur sutra dan segala macam, sebenarnya itu sudah ada di sini dari ribuan tahun yang lalu di dalam kota Korintus. Kapal berlabuh di situ dan ini merupakan tempat terkaya salah satu dari Romawi. Maka Romawi menjaga kota ini begitu strategis. Dan indahnya bukan hanya di dalam secara kekayaan, secara filsafat, peradaban zaman. Di situ muncul para filsuf-filsuf dari tempat-tempat di mana mereka kalau sudah tua pensiun mereka menikmati. Ada yang tinggal di Efesus, ada yang tinggal di Korintus. Tidak hanya filsafat, seni juga begitu besar di sana. Bahwa kota Korintus menghasilkan kolosium-kolosium tempat orang bertanding, atau gimnasium tempat orang bertanding, atau juga tempat konser, yaitu mereka mendirikan satu teater yang bisa diduduki 18.000 orang dan panggungnya bisa main drama 3.000 orang. Begitu masyurnya kota ini dan begitu hebatnya. Tidak hanya filsafat dan seni, kota ini juga menjadi peradaban agama-agama. Ada begitu banyak kuil-kuil penyembahan agama-agama menjadi menu. Jadi siapa dari negara mana tetap boleh beribadah kepada dewanya karena masing-masing sudah ada tempatnya. Mau kepada dewa A, B, C sampai Z, semua ada di tempat itu. Inilah kondisi Korintus pada zaman itu. Tapi tidak hanya secara konteks besar Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah keperadaban Korintus yang begitu besar, begitu kaya, filsafat yang begitu maju, seni yang begitu maju, dan perindustrian perdagangan yang begitu maju. Lalu di tengah-tengah keberadaan kota metropolitan itu pada saat itu ada umat Tuhan. Nah, dari mana kita tahu kisah umat Tuhan yang ada di dalam kitab Korintus? Di dalam Kisah Para Rasul dicatat. Di dalam Kisah Para Rasul 18 diceritakan tentang bagaimana berdirinya umat Tuhan di dalam di dalam kota Korintus. Bahwa Paulus melayani Korintus pada second mission journey-nya, bahwa dia melayani dalam perjalanan kedua. Ada 3 kali pelayanan misi Paulus. Pelayanan pertamanya lalu dia kembali ke Yerusalem. Lalu setelah dari Yerusalem dia kembali melayani, dia masuk ke Korintus. Lalu dari situ nanti dia pergi, dia tinggalkan, dia masuk ke Efesus. Lalu dia lama sampai perjalanan yang terakhir dia ke Roma, sampai ke Spanyol, dan dicatat dia akhirnya mati. Menurut legenda dia ditangkap dan dia dipenggal oleh kerajaan Romawi karena dianggap menjadi ancaman. Nah, singkatnya kembali kepada poin ini, di dalam misi perjalanan pelayanan kedua Paulus pergi ke Korintus. Dan biasanya di dalam pelayanannya, strategi pelayanan Paulus, dia pergi ke kota-kota besar dulu untuk mencari orang-orang Yahudi diaspora.
bukan beragama Kristen tentu, karena belum ada orang Kristen di luar Yerusalem. Maka Paulus menjadi orang pertama, menjadi rasul pertama, menjadi misionari pertama yang menginjili kepada Gentiles, kepada non-Yahudi. Dan di dalam mission yang kedua ini dia pergi ke Korintus. Tapi memang strateginya Paulus, setiap kali dia pergi ke satu kota, dia terlebih dahulu pergi untuk mencari sinagog, tempat orang-orang Yahudi. Karena ada common ground untuk ketemu dari perjanjian lama. Sedangkan orang non-Yahudi masih ada gap yang terlalu besar. Pertama antara politeis, monoteis, itu satu hal yang susah. Tapi kalau dari sama-sama titik berangkat perjanjian lama, maka kans untuk memenangkan orang Yahudi lebih besar daripada orang non-Yahudi. Tapi anehnya memang di dalam rencana Tuhan, ketika Paulus pergi ke Korintus, hampir tidak ada orang Yahudi yang mau bertobat. Nanti akan ada bertobat, tapi terlebih dahulu akhirnya dicatat bahwa orang non-Yahudi yang bertobat terlebih dahulu di Korintus menjadi Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 18 itu dicatat. Dan ketika dia melayani di sana, dia melayani Tuhan dan tinggal di Korintus kurang lebih 1,5 tahun lamanya Paulus melayani di sana. Dia terus cari jiwa-jiwa dan setelah itu tumbuhlah gereja, muncul gereja-gereja lokal. Dan by the way Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks perjanjian, di dalam konteks para rasul, gereja itu nggak kayak kita. Gereja itu gereja rumah-rumah. 50 orang berkumpul sudah menjadi satu titik. Nanti cari titik baru lagi 50 orang. Jadi rata-rata satu gereja itu 50 orangan saja. Nah di situ kumpul, di sini lagi, di sini lagi. Jadi banyak gereja-gereja rumah yang muncul dan mayoritas di dalam jemaat di Korintus adalah non-Yahudi. Ini yang terjadi. Dan apa yang terjadi ketika akhirnya mereka satu persatu bertobat. Orang-orang non-Yahudi bertobat. Lalu mulai akhirnya orang Yahudi beberapa bertobat. Salah satunya pemimpin dari sinagog ada nanti yang bertobat. Juga ikut kepada Paulus. Nanti kita akan lihat namanya yang di salamnya Paulus yang tadi kita baca. Maka mereka menjadi satu persatu bertobat. Siapa orang-orang yang bertobat menjadi orang Kristen ini? Mereka bukan orang-orang penguasa di kota itu. Mereka golongan menengah. Tidak terlalu miskin memang, tapi tidak menjadi orang-orang terhormat, golongan ningrat. Dari Romawi punya status, tapi mereka orang-orang menengah, berasal dari golongan orang-orang yang ya middle lah, cukup, tapi tidak terlalu besar. Maka mereka berasal dari golongan non-Yahudi, mereka juga berasal dari golongan Yahudi. Dan non-Yahudinya menjadi golongan menengah. Tapi mereka juga menjadi golongan yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Di dalam kota demi kota tidak pernah saling ketemu. Tapi cerita tentang Korintus sudah didengar oleh jemaat yang lain. Kenapa? Karena jemaat Korintus adalah jemaat yang salah satu penyumbang terbesar mendukung jemaat Tuhan di Yerusalem. Jadi ini menariknya. Memang mereka tidak terlalu kaya, tapi waktu memberi persembahan mereka cukup baik. Dan Paulus beberapa kali mengumpulkan persembahan dari Korintus untuk dibawa kepada jemaat di Yerusalem. Ini yang membuat mereka menjadi cukup ternama di kalangan jemaat Tuhan di kota-kota yang lain. Jadi jemaat Korintus adalah jemaat yang kelas menengah namun cukup dominan di dalam kehidupan jemaat Tuhan pada zaman itu. Dan di antara mereka ada 1-2 yang akhirnya orang-orang kaya dari golongan kerajaan Romawi yang ikut bertobat. Tapi muncul problem, apa yang terjadi? Karena cara berpikir mereka masih cara yang lama, mereka dipengaruhi oleh pemikiran politik Romawi, maka orang-orang kaya ini berusaha untuk masuk ke gereja, lalu punya favoritismenya masing-masing. Saya suka si ini, saya suka si ini. Nanti muncullah perpecahan itu gara-gara orang kaya ini. Mereka lah yang berani bersuara karena merasa punya power. Lalu ajak jemaat yang kurang untuk didukung supaya ikut dia. Lalu mengatakan, kami golongan Apolos, kami golongan Kefas, kami golongan Paulus. Yang paling keren, ributlah kalian semua di situ. Kami golongan Kristus. Mau apa lu? Habis semua cerita ya. Nah ini yang terjadi di dalam keadaan kehidupan jemaat Tuhan di Korintus. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus akhirnya mendirikan gereja di situ selama 1,5 tahun, lalu dia tinggalkan jemaat itu, dia merasa bahwa ini sudah baik, ada kepala-kepala tertentu yang dipakai untuk memimpin jemaat, lalu dia pergi. Selama dia pergi, 3 tahun dia tinggalkan jemaat di Korintus. Maka 3 tahun itu terjadi pergolakan yang begitu besar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang masuk, dari yang beres sampai yang tidak beres. Apolos masuk ke situ, Petrus masuk ke situ, tapi orang-orang Yahudi yang mengaku Kristen tapi pakai culture Yahudi juga masuk ke situ karena merasa diri lebih superior, menganggap orang-orang Kristen Yunani tidak akan selamat kalau tidak masuk ikut polanya Yahudi, seperti kasus dalam kitab Galatia.
Maka ini yang terjadi, simpang siur doktrin, simpang siur filsafat, moralitas yang rusak akhirnya terus bergejolak. Sampai akhirnya 3 tahun. Lalu muncullah keluarga Chloe datang ketemu sama Paulus di Efesus curhat. Paulus, jemaat itu sudah menjadi berkasus seperti ini cerita. Lalu ada 3 orang lagi nanti di dalam di dalam ayat pasal 16 dikatakan yang curhat kepada Paulus untuk menceritakan berapa rusaknya moralitas jemaat di Korintus. Maka muncullah isu-isu dikumpulkan oleh Paulus. Apa saja isunya? Yang tadi masalah-masalah yang kita baca. Isu moralitas, isu teologis, isu filsafat. Semua kompleksitas itu terjadi di dalam jemaat Korintus. Maka apa yang menjadi masalah dalam jemaat Korintus sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Ada problem yang begitu besar. Sekarang kita lihat. Yang pertama, problem apa yang terjadi dalam jemaat Korintus untuk kita boleh bercermin untuk melihat problem itu ada di dalam kita sebagai gereja pada zaman ini atau tidak. Yang pertama, problem teologis, bahwa mereka menikmati anugerah, namun akhirnya di dalam anugerah yang mereka nikmati, mereka menyepelekan tantangan Injil, menerima anugerah, mengabaikan tuntutan. Yaitu yang tadi kesalahan memandang hyper grace itu. Bahwa anugerah itu telah menebus saya, maka saya sudah diselamatkan, maka saya menjadi orang yang bebas, benar-benar bebas. Tidak ada lagi tuntutan untuk Injil. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang kaya yang melayani Tuhan akhirnya merasa diri lebih superior dan hidup dalam kesombongan. Lalu budaya itu merasuki gereja, akhirnya memecah gereja dengan golongan-golongan. Dan tidak berhenti di situ. Filsafat yang begitu berkembang, culture yang begitu berkembang di Korintus, diadopsi masuk ke dalam gereja. Sistem pemerintahan atau kepemimpinan gereja tidak lagi seturut dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, tapi dengan politik Romawi. Mereka berlomba menjadi yang lebih superior. Gereja ini, kumpulan di sini merasa lebih hebat dari kumpulan yang di sana. Teruslah ini berkecamuk selama 3 tahun peninggalan Paulus. Maka mereka tidak lagi mengikuti yang namanya kehidupan doa. Mereka tidak lagi melihat gereja sebagai satu dinamika pimpinan Roh Kudus. Mereka pakai semua strategi politik. Bagaimana membentuk gereja menjadi sistem. Bagaimana gereja di dalam administrasi. Bagaimana gereja menjadi satu gereja yang kokoh. Semua dipikirkan secara sistematis. Tapi tidak ada lagi peperangan doa. Tidak ada lagi yang namanya dinamika pimpinan Roh Kudus. Ketika saya membaca hal ini, saya baru makin mengerti. 30 tahun gereja ini sudah. Kenapa pasca 25 tahun elder baru dibentuk. Penatua majelis dibentuk setelah beberapa tahun. Mau apa? Karena saya percaya founder dari gereja ini boleh berpikir, tidak bisa memang sembarangan untuk memilih orang. Maka ini yang terjadi di dalam politik yang terjadi di dalam Korintus. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Isu teologis dipengaruhi oleh isu filsafat. Konsep platonik mempengaruhi culture Yunani, diteruskan kepada Romawi. Sekarang itu diadopsi oleh gereja, masuk ke dalam gereja. Apa yang terjadi? Di dalam konsep platonik memisahkan antara tubuh dengan jiwa, materi dengan roh, itu dipisahkan. Bahwa akhirnya konsep ini diadopsi di dalam keselamatan. Lalu muncullah satu teologi baru yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya adalah penebusan roh. Tubuh itu tidak ditebus karena tubuh itu najis menurut platonik. Maka diadopsi oleh gereja. Nanti yang namanya keselamatan itu apa? Jiwa kita diselamatkan, roh kita diselamatkan. Maka implikasi teologisnya muncul 2 implikasi teologis dari cara pandang ini yang begitu mengerikan. Bahwa akhirnya ada yang percaya tidak ada kebangkitan tubuh. Dan nanti di dalam pasal-pasal berikutnya, pasal 15 dan seterusnya, ada orang-orang yang mempertanyakan, sebenarnya Yesus itu bangkit gak sih? Karena mereka mengandung filsafat ini sehingga mempengaruhi teologi mereka. Ini semacam. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang yang seperti ini merasa bahwa kerohanian itu begitu penting. Maka mereka menjadi orang-orang yang berjuang untuk mempraktekkan kerohanian-kerohanian spiritual yang tidak berhubungan dengan tubuh. Mereka berusaha untuk mengejar peristiwa-peristiwa transenden, mengalami karunia-karunia roh, terangkat, menikmati Tuhan dan segala macamnya. Ini yang mereka perjuangkan. Karena kesalahan pemahaman teologis yang dipengaruhi oleh platonik. Tubuh tidak penting, maka harus selalu mengalami peristiwa transenden. Sekarang itu diadopsi oleh gereja. Kalau kau tidak bisa berbahasa lidah, berarti engkau belum mengalami roh, berarti engkau belum selamat. Bukankah itu diadopsi gereja? Alkitab sudah catat dari 2000 tahun lalu. Tidak mau baca, pokoknya alami-alami. Engkau bukan Kristen, engkau platonik.
Engkau membaca Alkitab berdasarkan Plato, bukan berdasarkan Kristus, bukan berdasarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Paulus. Maka ini menjadi realita gereja. Tapi di pihak lain yang ekstrim gila satu lagi, ekstrim pertama menjadi pietis sempit yang hanya berpikir tentang diri, mengalami Tuhan secara personal, jiwa keluar dari tubuh mengalami Tuhan. Ini ekstrim pertama karena merasa tubuh tidak penting. Tapi yang lebih gila lagi, jemaat Korintus menginterpretasi platonik, membaca Alkitab. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka mengatakan, kan jiwa yang diselamatkan. Tubuh tidak penting. Apapun yang terjadi dengan tubuh tidak mempengaruhi keselamatan. Karena jiwa sudah selamat kan. Jiwaku sudah terima Tuhan kok. Lalu tubuhku bagaimana? Nanti akan binasa. Oh, kalau sudah begitu, karena memang pasti akan binasa. Kan berarti kalau begitu tidak salah menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka mereka akhirnya melakukan yang namanya percabulan. Bahkan dicatat mereka mabok di dalam perjamuan. Perjamuan itu minum anggur toh. Maka mereka minum sampai mabok. Ini realita yang terjadi yang ditegur oleh Paulus di dalam jemaat Korintus. Maka mereka juga melakukan ritual-ritual penyembahan-penyembahan berhala. Karena berpikir tetap jiwaku sudah selamat kok. Tidak ada urusan. Maka tubuhku mau ngapain kek tetap selamat. Maka dua ekstrim ini semacam seperti pietis sempit hanya tentang diri. Semacam lagi menikmati kebuasan di dalam kebebasan yang kebablasan. Caranya beda, reaksinya beda. Tapi berakar kepada permasalahan yang sama. Bahwa mereka menyangkali kebaikan tubuh. Bahwa mereka salah membaca Alkitab dengan cara berpikir platonik yang mempengaruhi mereka. Maka beberapa teolog di dalam menafsir kitab Korintus mengatakan bahwa jemaat Korintus punya isu teologis tentang kesalahan konsep eskatologi. Bersabar Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini mimbar itu sudah lu kasih nasihat saja. Nggak usah kayak tahu yang kayak gini, nggak bisa. Ini yang namanya eksposisi, belajar jadi jemaat Tuhan. Sekarang masuk, apa yang terjadi? Jemaat Korintus punya problem konsep eskatologi. Bahwa mereka menerima konsep eskatologi yang terlalu dini. Apa maksudnya? Mereka tidak lagi mengingat bahwa sekarang sudah selamat, menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Tidak ada itu. Mereka mengatakan bahwa waktu saya sudah selamat terima Yesus, maka saya sudah mengalami yang namanya eskatologi. Apa eskatologinya? Saya di dalam Kristus sudah menang, maka saya di dalam Kristus sudah bebas, maka saya berhak mendapatkan segala kenikmatan dan sukacita yang dijanjikan Yesus ketika saya menerima Dia. Maka sukacita apa? Segala kenikmatan dikatakan di dalam perjanjian Allah akan kulimpahkan kepadamu. Jadi kapan itu? Bukan nanti, sekarang, karena eskatologinya sekarang. Itu sebab mereka menjadi liar, bahwa semua berkat itu dituntut mereka dari Tuhan untuk mereka terima sekarang. Pengharapan eskatologis yang salah. Akhirnya di dalam Tuhan, tidur, seks, tidak apa-apa. Di dalam Tuhan, kekayaan menjadi tujuan, tidak apa-apa. Semuanya menjadi bebas, liar. Karena kesalahan mengandung pemahaman konsep eskatologi akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, terlepas dari apa yang saya katakan tadi, isu besarnya jemaat Korintus adalah isu teologis, yaitu isu eskatologi. Terlepas Bapak Ibu sekalian tidak ngerti apa yang saya katakan tadi. Tapi mari kita renungkan, terlepas dari isu utamanya tentang eskatologi itu, tapi setidak-tidaknya sore ini kita boleh belajar bahwa bukankah problem yang dialami jemaat Korintus itu menjadi problem yang kita alami sekarang di dalam gereja Tuhan. Bahwa apa yang menjadi realitas gereja pada zaman itu menjadi sebuah realitas yang kita alami sekarang di dalam keadaan kita, di dalam gereja Tuhan pada saat ini. Problem apa-apa saja. Apa yang terjadi di dalam gereja pada saat ini? Mari kita renungkan. Bukankah sekarang standar kepemimpinan sekuler yang kita pakai untuk membangun gereja bukan lagi didasari oleh doa, bukan lagi karena kesadaran bergantung kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang tidak lagi mengerti yang namanya dinamika pimpinan Roh Kudus. Semua hanya berbicara administratif. Saya pinjam kalimat dari pendeta Stephen Tong, bukan administrasi tidak penting, tapi gereja tidak boleh diperbudak administrasi. Pimpinan bijaksana Roh Kudus yang harus memperbudak administrasi. Tapi sekarang gereja di dalam politik, administrasi yang terpenting. Persen ini. Tapi ketika terjadi dinamika, tidak bisa. Di mana lagi bijaksana, di mana lagi kegerakan Tuhan pimpin. Maka kita sudah memprioritaskan pelayanan misi kita ke satu titik. Sudah diprogramkan tahun ini. Tapi tiba-tiba Tuhan pimpin, pandanglah di sana ada jiwa yang hancur. Tidak bisa, kita sudah programkan ini. Maka program memimpin Tuhan, bukan Tuhan memimpin program. Sistem administrasi sekuler memimpin gereja.
Ini problem pertama, dan itu menjadi problem di dalam gereja. Apa yang menjadi problem di balik itu? Tidak ada lagi yang namanya kehidupan doa di dalam jemaat Tuhan. Toh sudah operasional gereja jalan kok. Dan fakta itu terjadi, maafkan saya dengan segala hormat. Berapa banyak kita masih memiliki hati untuk berdoa untuk gereja Tuhan? Berapa banyak lagi kita punya kesehatian untuk bersama-sama berdoa sebagai gerejanya Tuhan? Enggak ada. Kenapa? Karena sudah established. Karena sudah comfort zone. Ini realita gereja yang menyedihkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi problem gereja di Korintus yang menjadi problem yang kita alami dalam gereja kita sekarang? Culture yang tidak lagi disaring dan diuji menjadi satu hal yang kita adopsi, bahkan kita tarik dengan paksa untuk masuk ke dalam gereja yang sebenarnya menjadi praktek-praktek penyembahan berhala di dalam rumah Tuhan. Berapa banyak culture yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, pokoknya diadopsi dalam gereja. Bukan berarti kita tidak boleh melihat misalnya sound system dan segala macam. Orang menggunakan itu kita bisa pakai di dalam kesadaran untuk menyaring dan menguji culture mana yang boleh masuk. Tapi akhirnya konsep-konsep yang dipakai, konsep misalnya lah dikatakan di dalam Korintus memang ada karunia berbahasa lidah. Tapi dalam karunia yang bagaimana? Oh, di dalam culture timur di India ada orang-orang yang bergelepar dan segala macam. Adopsi itu masuk ke gereja. Mulai abad keberapa itu terjadi? Kurang lebih abad ke-17. Mereka orang mengadopsi konsep agama-agama seberang. Dimasukkan ke dalam gereja. Tidak peduli apa itu. Yang penting kita pakai. Cuman ganti labelnya. Itu label agama. Sekarang pakai polanya mereka. Ganti pakai nama Yesus. Sekarang musik rock dan segala macam. Masuk ke dalam gereja. Culture tidak lagi diuji. Tidak lagi disaring. Yang penting di mana jemaat menikmati. Bukan lagi ditanya di mana jemaat bertumbuh dalam firman. Tapi di mana jemaat menikmati. Comfort zone. Maka berikan kenyamanan itu, gereja rusak. Praktek-praktek panteis juga masuk ke dalam gereja. Bahwa pengalaman-pengalaman spiritual, khususnya di dalam zaman postmodern yang kita masuki untuk anak-anak muda. Di mana gereja yang bertumbuh ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa spiritual. Tapi sayang, definisi peristiwa spiritualnya bagaimana? Ngawur. Apa yang disebut dengan peristiwa spiritual? Ketika jiwa saya mengalami peristiwa transenden, terangkat ke atas. Maka lebih nikmat mendengarkan hamba Tuhan yang mengatakan tadi malam dia ke sorga daripada hamba Tuhan yang tadi malam 8 jam mempersiapkan khotbah. Alah, lu mau persiapan kek, lu mau ngantuk terserah lu. Lebih bagus dengar ini. Dia terangkat ke sorga, minum kopi dengan Yesus. Wow. Maka siapa itu? Pendeta yang dari Singapura yang barusan lepas dari penjara? Kong Hee berkata, dibikin di video lalu dikirim ke YouTube. Kayaknya udah gak ada lagi di YouTube, saya gak temukan lagi. Apa yang dikatakan Kong Hee kepada jemaatnya. Tadi malam di dalam penjara Yesus berbicara kepada saya. I'm sorry my son, karena sayang kau di penjara. Saya gak tahu itu Gabriel Jesus pemain sepak bola Brazil yang ngomong sama dia. Atau benar-benar Yesus dari sorga yang ngomong sama dia. Orang gila yang memainkan firman Tuhan. Tapi peristiwa-peristiwa transenden seperti ini menjadi satu hal yang spektakuler dan didambakan. Karena pemuasan emosi, gereja mengadopsi culture ke dalam culture dari dunia ke dalam gereja. Mempraktekkan praktek-praktek panteis. Di mana peristiwa-peristiwa transendental tanpa kebenaran menjadi iming-iming, menjadi cita-cita gereja. Gereja juga sibuk di dalam, tapi tidak lagi menjadi gereja yang berpengaruh keluar. Berapa banyak gereja yang harus terus pikirkan di dalam, tapi tidak lagi menjadi gereja yang berpengaruh keluar. Ini realita gereja. Dan yang paling ironis lagi, menjadi praktek-praktek materialisme, prosperity menjadi tujuan utama gereja sekarang. Jangan berpikir saya mengatakan ini, mengidentifikasikan ini kepada gereja-gereja karismatik radikal. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tanya, apakah engkau setuju dengan teologi prosperity gospel? Pasti engkau mengatakan tidak. Tapi mari jujur di hadapan Tuhan. Kita menolak gereja-gereja dengan teologi itu. Tapi bagaimana cara hidup kita? Bagaimana cara kita bekerja? Semuanya fokusnya kepada tujuan yang demikian. Maka kita adalah penganut prosperity gospel. Maka semuanya hanya sebuah kedok. Tidakkah ini menjadi masalah kita sekarang? Tidakkah ini sebenarnya menjadi suatu realita tamparan yang Tuhan berikan untuk menyadarkan kita? Sekarang gereja digerogoti oleh kanker rohani yang pelan-pelan tapi pasti menghancurkan gereja dari dalam.
Tapi Bapak Ibu sekalian, saya akan lebih cepat di dalam 15 atau 20 menit terakhir ini. Puji Tuhan, Alkitab tidak menyatakan ini untuk menjadi mempresentasikan borok. Bukan hanya mau menyatakan masalah, karena itu bukan buku pengharapan. Dan bukan menjadi satu catatan untuk menjadi teror bagi kita pada zaman ini. Bukan menjadi sebuah catatan untuk penghakiman atas keberdosaan kita pada saat ini. Maka kitab ini ditulis, tidak. Namun di dalam anugerah Allah, terpujilah Allah, kitab ini ditulis untuk menghadirkan firman Allah, untuk menjawab, bahkan untuk memimpin dan untuk memampukan kita menghadapi seluruh tantangan ini. Sebuah realita yang sebenarnya benar-benar ada di mata kita. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, tantangan itu sudah ada. Sekarang buka mata, bagaimana menghadapi ini? Maka Alkitab dituliskan untuk memimpin kita, sehingga kita boleh bertumbuh dalam kebenaran dan mengerti bagaimana berjalan dan dipimpin Tuhan dalam kehidupan kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia. Maka apa yang Roh Kudus mau nyatakan melalui Paulus di dalam 1 Korintus, kiranya ini yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kita untuk kita selidiki. Untuk hari ini kita akan melihat di dalam salamnya ini apa yang dikatakan Paulus dengan seluruh kompleksitas permasalahan jemaat yang begitu rusak. Apa yang dipikirkan Paulus, apa yang harus dikatakan kepada jemaat dengan realita gereja yang begitu rusak seperti ini. Apa yang harus kulakukan, pasti bergumul Paulus. Setelah 3 tahun dia tinggalkan, sekarang semua yang tadi dimenangkan jiwa demi jiwa. Lalu didengarnya bertumbuh. Tapi laporan yang didapat, berzina, kelakuan gereja pecah dan segala macam politik masuk ke dalam gereja. Seluruh realita itu saya percaya pasti menghancurkan hatinya. Tapi setelah hancur hati, apa yang dilakukan Paulus? Putus asa? Bunuh diri? Bapak Ibu sekalian jangan salah. Tingkat bunuh diri hamba Tuhan khususnya dari tahun 2000 sampai sekarang meningkat terlalu besar. Hamba-hamba Tuhan muda yang begitu besar yang melayani Tuhan satu-satu bunuh diri, depresi. Karena memang tidak gampang. Bagaimana menangis kalau bisa menangis darah untuk realita gereja seperti ini. Atau mungkin give up, akhirnya mengutuki. Ini enggak gereja ini, udah biarin aja hancur, cari yang lain. Lalu pakai kalimat yang lain, kibaskan debu di kakimu. Enggak ada harapan buat gereja ini. Tidak Bapak Ibu sekalian, tidak. Paulus tidak mengatakan itu. Dia bergumul bagaimana firman Tuhan harus dinyatakan, ditulis untuk mengundang jemaat itu sekali lagi mengenal Allah dengan benar. Dan bagaimana melalui firman ini juga mengundang kita untuk mengenal Allah dengan benar dan mengenal diri kita dengan benar sebagai umat pilihan. Siapa kita dan apa yang menjadi rencana Allah dan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri kita. Inilah yang mau disingkapkan di dalam kitab Korintus. Sekarang mari kita lihat ayat per ayatnya. Ayat 1. Paulus memulai suratnya dengan salam. Di dalam tradisi Yunani Romawi kuno, memang setiap kali penulisan epistel atau surat-surat memang selalu dimulai dengan salam. Tapi kita percaya ini bukan hanya sekedar salam basa-basi. Seperti kalau kita rapat, begitu ya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan dulu, saya ikut di dalam satu bimbingan belajar sebagai salah satu kepala cabang dalam bimbingan belajar. Setiap kali rapat, habis waktu hanya untuk salam. Terima kasih kepada Bapak pimpinan, kepada ini, selesai. Menurut saya, oke, selesai. Silakan ada yang menanggapi. Oh ya, Bapak dari Kepala Cabang Surabaya silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Bapak pimpinan, moderator ini. Habis, nggak ada efektivitasnya. Ini realita yang rusak. Salam-salam omong kosong. Tapi kita percaya bahwa Paulus tidak sekedar memberikan salam, bahwa ini bukan sekedar basa-basi. Tapi apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, maka mari menikmati firman Tuhan bahwa bukan hanya ayat-ayat emas, tapi keutuhannya adalah satu kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang dikatakan di sini, Paulus sengaja mengatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sortenes saudara kita. Paulus memulai dengan memberikan identitas dan otoritas. Paulus memperkenalkan diri sebagai rasulnya Kristus. Apa maksudnya di sini? Bahwa pertama, saya Paulus. Siapa dia? Seorang Farisi yang tadinya menganiaya umat Tuhan sekarang bertobat menjadi rasulnya Kristus, menjadi pendiri gereja yang dipakai oleh Tuhan. Dan itu dicatat dari Kisah Para Rasul 9 sampai pasal 18. Bagaimana dia terus memimpin pergi ke satu kota di dalam pelayanan misinya. Akulah dia, Paulus, Rasul Kristus. Yang kedua dikatakan di situ, Paulus yang dipanggil
Apa kata dipanggil di sini? Bahwa Paulus mau menyatakan dia diutus secara ilahi di dalam misi mendirikan gereja. Panggilan ini adalah karunia dari Allah. Dikatakan di dalam pasal 12 ayat 9. Bukan karena kemampuanku atau keinginanku, tapi karena karunia Allah yang memanggilku. Aku tidak bisa lari dari panggilan itu. Maka ini bukan dari kehendakku, melainkan dari kehendak Allah yang menarikku. Dan benar di dalam Kisah Para Rasul 9 dicatat bagaimana dalam misinya mau menganiaya umat Tuhan, tapi akhirnya di situ titik pertobatannya dia dibutakan untuk menjadi orang yang akhirnya dibukakan matanya kembali untuk menjadi rasul Tuhan. Bahwa di dalam hal ini Paulus bukan sekedar mau mengatakan pride-nya, saya rasul, bukan. Dia mau menyatakan otoritasnya, sehingga ketika jemaat membaca surat ini, mereka tahu siapa penulisnya. Bukan orang sembarangan, bukan ngecap, tapi inilah firman Tuhan yang diberikan kepadamu melalui saya, rasul Tuhan. Maka di dalam hal ini dia mau mengatakan bahwa menjadi rasul bukan sebuah kebanggaan, tapi dia sadar bahwa ini adalah sebuah hal yang khusus, karunia yang khusus. Bahwa dia dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Bahkan dia menjadi orang-orang yang dituntut untuk ikut seperti apa yang Tuhan mau. Berapa banyak orang membaca karunia di dalam cara pandang yang berbeda. Bahwa karunia itu bergantung bukan lagi kepada si pemberi tapi kepada si penerima. Maka gereja mengatakan minta, paksa Tuhan untuk memberikanmu karunia. Dari mana prinsipnya? Karunia bukan bergantung kepada kita sebagai penerima. Karunia bergantung kepada Allah sebagai pemberi karunia. Karunia bukan dicari, tapi karunia itu sudah diberikan Allah dan dilatih di dalam kehidupan kita. Maka rasul disebut di sini Paulus sebagai rasul, yaitu sebagai wakil Kristus yang berwenang dalam tindakannya, bukan sekedar otoritas dari manusia tapi dari yang ilahi. Dalam hal ini Paulus berkewajiban menekankan hal ini. Kenapa? Karena memang dalam kondisi perpecahan jemaat ada orang-orang dengan sengaja bermain politik, mengkritik Paulus dan meragukan kerasulannya. Itu dicatat di dalam pasal 9 dari ayat 1 sampai 2. Tapi dia mengatakan, akulah rasul dan kau tahu saksinya siapa. Dia menekankan hal itu. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dia menyatakan dia sebagai rasul, bukan arogansi. Sekarang banyak orang ya meme yang kita dengar lah. Presidennya saja kalau jalan di tol enggak ribut. Baru bintang 1 sudah pang-peng-pong, semua harus disingkirkan untuk dia bisa jalan. Nah misalnya kurang lebih begitu. Tapi Paulus tidak menggunakan motif itu. Dia menyatakan atributnya sebagai rasul. Tapi dijelaskannya di dalam penulisannya bahwa ini adalah kesadaran panggilan untuk menderita. Pasal 4 ayat 9. Bahwa aku menjadi rasul bukan sekedar otoritas, tapi aku menjadi rasul ini adalah sebuah panggilan untuk menderita. Dan bahwa ketika aku menjadi rasul, ini adalah kesadaran bahwa aku tidak layak. Pasal 15 ayat 9. Paulus mengatakan, di antara semua rasul, bahkan di antara semua orang, akulah orang paling berdosa, aku tidak layak. Tapi Tuhan memanggilku. Sekali lagi berbicara tentang otoritas, bukan otoritas dirinya, tapi otoritas Allah yang memanggilnya. Ini yang terjadi dalam Paulus, makanya dia harus mengatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Yang kedua lalu dikatakan di situ dari Sostenes saudara kita. Siapa Sostenes? Di dalam Kisah Para Rasul 18 dicatat dia seorang pemimpin sinagog yang akhirnya bertobat mengikut Kristus. Lalu dia mengikuti pelayanan Paulus. Dia bukan juru tulisnya Paulus. Ada beberapa orang juru tulis Paulus yang mengikut Paulus, tapi Sostenes bukan. Tapi dia adalah seorang yang mengerti literatur. Maka dia memeriksa catatannya Paulus bagaimana untuk mengemas tulisan itu secara teratur. Karena di dalam gramatikalnya Yunani itu begitu rumit tulisannya dan diperiksa dengan detail sehingga tidak menjadi tulisan yang salah. Sedemikian luar biasanya lah Paulus mempertanggungjawabkan setiap tulisannya. Maka dikatakannya salam dari Sostenes untuk menyatakan klaim untuk orang-orang Yahudi. Suratku bukan main-main, diperiksa. Ayat kedua, mari kita perhatikan bahwa apa yang dikatakan di sini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Bahwa kepada jemaat Korintus dikatakan di sini, saya bacakan, ayat 2 salah. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam nama Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kepada jemaat Allah di Korintus, kepada gereja di dalam bentuk singular. Padahal gereja itu tadi kumpulan 50, gereja rumah. Surat ini dibagikan kepada seluruh gereja-gereja yang ada di Korintus. Tapi Paulus menggunakan kata singular kepada jemaat, bukan jemaat-jemaat Korintus, singular.
Apa maksudnya dalam hal ini? Bahwa Paulus mau mengatakan gahal itu dari bahasa Ibraninya, cikal bakal gereja dari anaknya Yakub, bahwa akan sekumpulan bangsa gahal akan bangkit daripadamu, yaitu bicara tentang gereja di dalam satu kesatuan. Konsep ini juga yang diadopsi oleh Paulus, menekankan tentang kesatuan gereja. Karena Paulus sadar gereja sekarang sudah terpecah. Maka ketika dia menuliskan surat ini waktu jemaat membaca kepada jemaat Korintus, mereka kan pecah, mulai tanya, jemaat mana dulu? Bukan kami, jemaat sana. Tapi Paulus sengaja mengatakan kepada engkau semua. Karena Paulus mau menyadarkan tidak ada yang namanya gereja terpecah. Sebagai satu tubuh, gereja itu di dalam satu kesatuan. Bukan hanya satu kesatuan, tapi satu kesatuan apa? Mari kita melihat apa itu gereja menurut Paulus. Saya bacakan sekali lagi. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang dari segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa gereja adalah orang-orang yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Bapak Ibu sekalian, inilah identifikasi kita sebagai gereja. Gereja bukan hanya sekedar orang yang sudah diselamatkan untuk mendapatkan jaminan masuk surga. Tapi apa itu gereja? Orang-orang kudusnya Allah. Di satu pihak mungkin kita akan bertanya, bagaimana mungkin Paulus mengatakan kepada jemaat yang bejat, yang moralitasnya rusak, ini orang-orang kudus. Di mana kudusnya Korintus? Tapi sekaligus menjadi refleksi bagi kita untuk sekarang kita mengatakan bahwa ketika kita menjadi umat Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun dari antara kita yang tidak memegang status ini. Hari di mana kita menjadi gereja Tuhan, menjadi orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mencatat, engkau orang-orang kudus. Apa itu kudus? Bahwa identitas kita, identifikasi orang melihat kita sebagai gereja. Kita adalah orang-orang kudus. Bahwa kita orang-orang kudusnya Allah. Maka pertanyaannya, apa yang disebut dengan kudus? Kudus bukan berarti kita semua menjadi orang-orang yang sempurna tanpa dosa. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kita adalah orang-orang yang tidak berlayak, yang bolak-balik gagal. Tapi Paulus mau mengatakan, kudus itu apa? Orang-orang yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Itulah engkau dan saya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, siapa kita? Gereja Tuhan. Apa artinya kita menjadi gereja Tuhan? Engkau dan saya adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Apa artinya engkau menjadi orang-orang kudusnya Tuhan? Bahwa hidupmu dan hidupku menjadi hidup yang telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah melalui apa yang dikerjakan Kristus bagi kita. Paulus mau menekankan ini supaya kita benar-benar sadar waktu membaca ini. Siapa kita? Apa status kita yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Bukan karena usaha atau perbuatan kita. Tapi apa yang dikerjakan Kristus bagi kita. Bahwa kita sekarang menjadi milik kepunyaan Allah. Sebagaimana umat Allah di dalam perjanjian lama bangsa Israel telah set apart. Menjadi sanctified, dikuduskan di dalam Kristus, dipisahkan keluar dari Mesir untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Perjanjian lama menjadi bayang-bayang dari keselamatan yang sejati. Maka sekarang keselamatan yang sudah real digenapi di dalam Kristus. Bahwa kitalah umat Israel, umat pilihan Allah yang sejati. Bukan karena apa yang kita kerjakan atau kemampuan kita atau perbuatan kita. Tapi karena anugerah Allah di dalam Kristus kita telah menjadi orang-orang kudus. Menjadi Kristen, menjadi orang kudus. Bahwa hidup kita ini telah dikhususkan menjadi milik Allah. Didedikasikan sepenuhnya untuk menjadi milik Allah. Pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, masa depanmu, uangmu, hobimu. Segala sesuatu telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Menjadi milik kepunyaan Allah. Maka konsekuensinya berarti apa artinya kita menjadi orang kudus? Berarti hidup kita telah dipisahkan dari cara hidup dunia yang berdosa. Maka calling dari salam ini Paulus mau mengatakan kepada jemaat Korintus dan kepada kita. Apa alasanmu ketika engkau mengatakan engkau di dalam Kristus untuk terus mengkompromikan dirimu dengan dosa? Apa alasanmu ketika engkau mengatakan engkau menjadi umat tebusan Kristus, tapi hatimu tidak mencari kebenaran Allah? Tidakkah Kristus menumpahkan darahnya untuk membelimu dan darahnya sudah lunas dibayar untuk menjadikanmu orang-orang kudusnya Allah? Hai jemaat Tuhan, bukalah mata untuk menyadari siapa engkau. Bukan dari apa kata orang, tapi dari apa yang Kristus kerjakan buatmu. Engkau dan saya, kita adalah orang-orang yang ditarik, dipisahkan dari dunia. Menjadi orang-orang yang dikhususkan, menjadi milik kepunyaan Allah. Lebih lanjut lagi Paulus katakan,
dengan semua orang di segala tempat. Apa maksudnya? Bahwa hidup kita ini sebagai gereja bukan tentang diri saya, bukan tentang kepentingan saya, bukan sekedar saya diselamatkan, diselesaikan segala masalah saya, bukan sekedar saya sudah berdosa sekarang diselamatkan untuk saya mati masuk surga untuk kepentingan saya. Bukan, tapi Paulus mengatakan sebagai orang kudus bersama dengan orang di segala tempat. Artinya gereja itu bukan tentang diri, tapi gereja itu tentang tubuh, tentang keluarga kerajaan Allah. Bahwa kita harus memiliki cara pandang yang luas. Hidupmu di tempat ini, di dalam segala pekerjaanmu yang mungkin tidak berpengaruh besar bagi dunia, tapi itu pun di dalam karya Allah untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka tidak ada alasan dan tidak ada tempat untuk menjadi orang Kristen yang minder. Tidak ada tempat untuk menjadi orang Kristen yang egois. Sekaligus tidak ada tempat untuk pride. Karena hidup kita adalah hidup di dalam keluarga kerajaan Allah, menjadi satu tubuh untuk menggenapi misi kerajaan Allah. Inilah gereja. Maka seruan ini yang dikatakan Paulus di dalam salamnya kepada jemaat Korintus untuk menyadari. Hei umat Tuhan, sadarkah engkau siapa dirimu? Sekali lagi, bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan atas hidupmu. Lebih lanjut, dalam hal ini kita juga memahami bahwa gereja yang kudus dikhususkan menjadi milik Allah. Berarti gereja bukan lagi perorangan. Gereja bukan lagi milik satu orang kaya. Gereja bukan milik seorang pendeta atau seorang pemimpin. Gereja bukan milik satu golongan jemaat tertentu. Tidak ada hak seseorang untuk mengatur rumah Tuhan. Gereja bukan milik pendeta. Gereja bukan milik orang kaya. Gereja seluruhnya milik Tuhan. Yesus yang menjadi kepalanya. Maka barang siapa pendeta yang memimpin umatnya seluruh perpuluhan untuk dia, celakalah hamba Tuhan itu. Karena dia menjadikan dirinya Tuhan atas jemaat Tuhan. Gereja milik Allah. Kita semua di dalamnya harus tunduk kepada firman Allah. Ketika pemimpin tidak tunduk kepada firman Allah, tidak usah ikuti. Karena kita bukan tunduk kepada satu orang, tapi kita tunduk kepada firman Allah. Sebagaimana jemaat Korintus, Bapak Ibu sekalian, demikian kita juga di tempat ini sebagai gereja Tuhan. Kita tidak bisa melihat diri kita sebagai center, the only one, satu-satunya gereja yang benar. Gereja lain ngaco, cuman kita kebenaran. Tidak, Tuhan tidak mengundang kita untuk menjadi gereja yang demikian. Karena itulah cikal bakal kerusakan gereja di dalam jemaat Korintus. Melainkan seharusnya sebagai gereja kita melihat menjadi satu bagian di dalam satu keutuhan keluarga kerajaan Allah yang diperjuangkan. Yang kita perjuangkan bukan tentang dirimu atau kepentinganmu, tapi memperjuangkan kerajaan Allah di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Sekali lagi, di dalam pernikahanmu, di dalam hari depanmu, di dalam caramu mendidik anakmu, di dalam caramu memakai uangmu. Semua aspek hidupmu adalah sebuah kesadaran untuk menyatakan kerajaan Allah. Ayat 3 dikatakan sampaikan salam kepada, salam charis grace atau shalom damai. Salam ini juga biasa digunakan di dalam penulisan surat-surat tradisi pada zaman itu. Namun berbeda, Paulus mengatakan bukan hanya sampaikan salam, tapi dikatakan di situ apa? Teman-teman sekerjaku di dalam Kristus. Maafkan saya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia, damai, charis dan shalom sejahtera dari Kristus. Bahwa yang dinyatakan bukan salamnya, tapi otoritas salamnya bukan dari dia, melainkan dari Bapa dan juga di dalam Kristus. Di dalam hal ini Paulus mau menekankan ketuhanan Kristus. Bukan hanya seperti konsep Judaisme yang hanya mengatakan kepada satu Allah. Tapi di sini Paulus mengundang jemaat untuk mengerti bahwa persekutuan mereka di dalam kasih Trinitas. Bagian kedua dalam surat ini kita melihat seperti pola surat orang-orang Romawi biasa. Bukan hanya salam tapi ada ucapan syukur dan ada doa di dalamnya. Paulus juga menggunakan pola yang sama dari ayat 4 sampai ayat 9. Ada ucapan syukur di situ, ada doa. Tapi seperti salam tadi bahwa ini bukan sekedar sebuah basa-basi Bapak Ibu sekalian. Bahwa Paulus sedang mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Maka menarik sekali waktu kita membaca setiap Paulus menyatakan ucapan syukur kepada setiap jemaat beda-beda. Lain yang dikatakannya kepada Korintus, lain yang dikatakannya kepada Efesus, lain dikatakannya kepada yang lain. Maka di dalam hal ini kita boleh melihat bahwa Paulus menyatakan salamnya di dalam hal ini, mari kita perhatikan, dia bersyukur kepada apa?
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus. Paulus tidak bersyukur untuk perbuatannya Korintus karena dia tahu Korintus begitu rusak. Tapi Paulus juga bukan sedang memuji jemaat Korintus, tapi apa yang dikatakannya? Dia memuji karunia Allah di dalam kehidupan jemaat Korintus. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Filipi, Paulus bersyukur karena persekutuan di dalam kehidupan jemaat Filipi begitu erat. Ketika dia bersyukur kepada jemaat di Kolose, dia bersyukur atas iman dan kasihnya jemaat Kolose menjadi berkat bagi banyak orang. Beda-beda, maka dia bukan sekedar basa-basi, tapi menyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada jemaat itu. Maka Paulus sekali lagi menyatakan, hei jemaat Korintus, aku bersyukur karena karunia Tuhan dalam hidupmu. Maka apa saja yang menjadi karunia Tuhan yang diberikan Tuhan kepada jemaat Korintus? Menjadi kaya dalam perkataan dan berbagai pengetahuan. Ayat 5 sampai ayat 7. Dalam karunia-karunia nanti dijelaskan di dalam pasal 12. Bahwa mereka penuh dengan karunia dan khususnya di dalam berbahasa lidah. Karunia ini diberikan ketika mereka menjadi apa? Ketika mereka penuh menjadi umat Tuhan. Ketika mereka bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang mau dikatakan di sini? Ayat 7 ini memberi pengertian kepada kita bahwa setiap orang yang dilahir barukan oleh Roh Kudus. Bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita sudah langsung diberikan karunia oleh Allah. Persoalannya, jangan tuntut karuniamu sama dengan orang lain. Bahwa ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, semua kita tanpa terkecuali, kita telah menjadi orang-orang yang sudah dipersiapkan Allah berguna bagi Kristus dan bagi kerajaannya dan bagi gerejanya. Dan Allah Roh Kudus pasti telah memberikan kita karunia dan memimpin kita untuk menjalani kehidupan kita dengan karunia yang dipercayakannya. Apa maksudnya ayat 7 ini? Maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Sebab karena engkau telah ditebus, pasti engkau telah dipercayakan karunia oleh Tuhan. Yang kedua, tidak perlu mencari-cari karunia atau pengalaman tambahan. Yang kita perlukan adalah kerelaan untuk belajar dan melatih diri untuk mengenal karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Maka ketika gereja mengajarkan karunia-karunia tertentu, les karunia tertentu, engkau sedang bermain-main dengan Tuhan. Yang ketiga, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menambah-nambahkan karunia dan potensi dan talenta bagi kita untuk melayani Dia. Maka itu bergantung kepada Dia. Maka bagian kita Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat Tuhan, tugas kita sebagai gereja Tuhan bukan memikirkan karunia-karunia itu. Tapi sebagai gereja diundang untuk taat di dalam kesetiaan melayani Allah. Untuk melayani Dia, untuk melayani gerejanya. Dan di dalam perjalanan ketaatan kesetiaanmu melayani Dia, Tuhan pasti tambah-tambahkan karunia. Persoalannya jangan tunggu karunia dulu. Layanilah, maka Tuhan akan memperlengkapimu. Amin. Maka jangan tunda. Maafkan saya sekali lagi. Sudah berapa tahun engkau beribadah, khususnya di tempat ini dan sore ini. Berapa banyak engkau mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan? Apakah engkau hanya datang untuk menjadi penonton di tempat ini? Lalu engkau isi absen, sudah ibadah Tuhan lalu saya pulang. Atau engkau menyadari di dalam penebusan Kristus engkau diundang untuk mengerjakan segala karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana Paulus bisa bersyukur dan melihat positif jemaat Korintus ini. Jemaat yang terpecah, moralitas rusak, menyalahgunakan karunia-karunia. Bahkan ada yang melakukan penyembahan berhala. Paulus tidak membual karena Paulus bukan sekedar memuji supaya jemaat Korintus kasih uang untuk dukung orang di Yerusalem. Tidak ada motif itu di dalam Paulus. Lalu kenapa dia bisa memuji secara positif karunia-karunia itu? Dia bukan bersandar kepada apa yang menjadi perbuatan jemaat Korintus. Tapi secara teologis menarik sekali. Ayat 8 dan 9 apa yang menjadi kunci Paulus bersyukur. Mari kita perhatikan. Demikian saya baca ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.
Bahwa tekanan yang mau dikatakan Paulus waktu dia menyatakan syukur atas jemaat Korintus bukan berdasarkan perbuatan mereka moralitas yang rusak. Tapi Paulus bersandar kepada apa? Bahwa Paulus tidak melihat kepada manusia, tapi Paulus berpegang kepada karakter Allah yang memberikan janji. Sang pemberi karunia yang memberikan janji dan jaminan. Bahwa Allah itu setia, kata Paulus. Bahwa di dalam janjinya dia akan menggenapinya sampai pada akhirnya ia akan menyempurnakannya untuk umatnya. Betapapun tidak dewasanya kita, betapapun lemahnya kita, tapi Tuhan berkata, aku akan memenuhimu. Maka mari kita menerima undangan Tuhan ini sebagai sebuah kesadaran. Sebagaimana para nabi, para rasul berkata, Tuhan di sini aku, pakailah aku. Di mana hati umat Tuhan yang demikian? Di mana lagi hati umat Tuhan yang mau meninggalkan segala kedagingan dan kenyamanannya untuk mempersembahkan diri bagi kemuliaan Allah? Maka kenapa gereja menjadi tertidur dan tidak menjadi pengaruh? Bukan karena tidak ada potensi, bukan karena tidak ada uang. Berapa banyak gereja yang menimbun uang bermiliar-miliar di dalam rekening, tapi tidak berpengaruh bagi zaman. Karena tidak ada lagi hati yang mengatakan Tuhan di sini aku. Tidak ada lagi hati yang berfokus kepada kesetiaan Tuhan. Tidak ada lagi hati yang beriman berpegang kepada janji Tuhan yang akan memimpinmu. Maka terlalu banyak excuse. Nanti, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Karena engkau buta dan tidak melihat dan tidak membiarkan dinamika pimpinan Roh Kudus memimpinmu sepenuhnya. Kesalahan kita di dalam cara pandang kita melayani Tuhan. Bahwa Paulus berkata, imanmu bukan tentang dirimu. Keselamatanmu bukan tentang individumu. Tapi kita menjadi warga keluarga kerajaan Allah. Secara satu utuh di dalam tubuh Kristus. Bahwa kita semua di ruangan ini bukan hanya orang perorangan, tapi sebagai gereja adalah orang-orang yang diundang Tuhan untuk melayani Dia, untuk menikmati Dia. Sebagaimana Paulus melihat umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dengan positif, tapi bukan positive thinking, tapi dengan objective thinking. Paulus tidak buru-buru marah dan memaki jemaat yang rusak, tapi dia belajar mengencourage untuk membangun jemaat untuk sadar akan keberdosaannya. Maka sebagaimana Paulus melihat jemaat Tuhan, demikian juga melalui firman ini kita belajar untuk melihat saudara seiman kita. Apa yang dikatakan? Paulus bukan melihat dengan sikap yang menghakimi atau prejudis. Maka di dalam pelayanan jangan buru-buru prejudis kepada orang. Yang kedua, juga bukan dengan positive thinking semua dipandang baik karena faktanya kita manusia berdosa. Melainkan kita diundang untuk belajar melihat secara objektif. Bukan melihat orangnya, tapi melihat janji Tuhan di balik setiap kita menjadi kaum pilihan Tuhan. Di satu pihak kita melihat orang lain lemah, jangan lupa kita juga lemah. Di satu pihak kita melihat orang lain bermasalah, jangan lupa kita juga orang bermasalah. Tapi bagaimana Tuhan menerima kita, demikian juga Tuhan menerima saudara seiman kita. Mari belajar untuk saling menerima dan juga mari belajar untuk saling rela untuk dikoreksi. Paulus tidak menuntut jemaat Korintus untuk menjadi seperti dia. Karena dia tahu panggilan setiap orang berbeda-beda. Tapi dalam keberadaannya Paulus menuntut orang untuk seperti apa yang Tuhan mau. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Paulus sebagai rasul Tuhan tidak menuntut jemaat Tuhan untuk menjadi seperti dia. Tapi Paulus mendidik umat Tuhan untuk menyadari bagaimana menuntut diri supaya menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Paulus juga tidak memanggil untuk menjadi seperti orang lain atau menjadi seperti rasul lain. Paulus juga tidak menuntut dirinya untuk menjadi seperti rasul lain atau menjadi seperti orang lain. Bahwa setiap kita dipanggil Allah berbeda-beda di dalam maksudnya Allah untuk melayani gerejanya. Maka layanilah Tuhan di dalam segala keterbatasanmu. Tuhan telah mengaruniakanmu potensi. Jangan tunda. Sehingga tidak ada lagi kewajiban, sehingga tidak ada lagi hal untuk mengatakan bahwa aku tidak bisa Tuhan. Bahwa pelayanan itu sebuah kewajiban paksaan. Tidak. Pelayanan adalah undangan Tuhan untuk kita menjadi satu gereja, satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Tidak ada lagi alasan untuk kesombongan, untuk menyatakan karuniamu lebih baik daripada orang lain. Karena setiap orang di dalam karunia dipakai Tuhan untuk melayani gereja Tuhan. Tidak ada lagi dasar untuk menuntut orang lain untuk menjadi seperti kita. Dan tidak ada undangan untuk kita dituntut menjadi seperti orang lain. Saya tidak punya kapasitas untuk menuntut diri saya menjadi Stephen Tong. Saya tidak punya kapasitas untuk menuntut jemaat untuk ikut semuanya harus ikut kakek regional memenuhi agenda saya melayani Tuhan. Enggak. Semua orang dipakai di dalam caranya Tuhan menerima panggilan Tuhan. Karena itu marilah kita dengan segala kerendahan hati menerima undangan Tuhan untuk masuk menjadi gerejanya Tuhan yang dipakai untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kami tidak mengeraskan hati ya Tuhan.
Kiranya kami tidak memilih untuk menghidupi hidup kami menjadi sama seperti dunia yang berdosa yang mendukakan Tuhan. Kiranya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke hadapan-Mu untuk Kau bentuk, Kau pimpin, dan Kau pakai seturut kehendak-Mu. Kami yang telah Kau tebus dan Kau berikan karunia-karunia, jangan biarkan kami menahannya, jangan biarkan kami mengeraskan hati, dan jangan biarkan kami menikmati segala kenyamanan kami dalam jaminan keselamatan yang Kau berikan. Tapi kami menjadi orang-orang berdosa yang mendukakan Tuhan, celakalah kami. Tapi hari ini kami boleh belajar melihat ketika Tuhan menyingkapkan kehidupan jemaat Tuhan yang begitu rusak di Korintus. Bukan menjadi excuse untuk kami boleh terus bermain-main dalam dosa. Tapi untuk menyadarkan kami betapa singkatnya waktu, betapa mulianya kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan biarkan kami menunda-nunda. Di sini kami Tuhan, kuduskanlah kami. Sadarkanlah kami bahwa kami umat-Mu yang telah Kau khususkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Maka tidak ada aspek hidup kami yang dimana Tuhan tidak boleh sentuh. Tapi biarlah kami dengan rela mau hidup di dalam kehidupan, di dalam pimpinan dinamika dari Allah Roh Kudus. Sertailah kami dalam pekerjaan kami, di dalam rancangan masa depan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam cara kami menggunakan uang kami, di dalam cara kami menikmati waktu kami dan hobi kami. Biar semua itu di dalam kesadaran hidup di hadapan Allah, hidup di tangan Allah, dan hidup untuk kemuliaan Allah. Berbelas kasihlah kepada kami Tuhan, supaya kami menjadi gereja-Mu yang benar-benar Kau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah zaman ini. Berkati setiap kami umat-Mu di tempat ini untuk dengan bergegas bersama-sama dengan rela mau dipakai Tuhan melayani Tuhan di dalam segala aspek pelayanan yang terlalu luas. Jangan biarkan kami menunda dan mengeraskan hati. Bakarlah hati kami, gerakkanlah hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.